Welcome back to Ipni Squad. Beginilah cara bermain Onyx Esport dan kelebihan dan kekurangannya. Dan di sini kita lihat Giboy membuka map ya. Dan deck 7 ini memakai Digi versus Arlot untuk seorang roamer ya guys ya. Dan di sini Valentina sama Sans ini beradu ya guys ya. Terus perannya Kiboy di sini sangat efektif ya guys ya untuk menghadang D7 untuk membuka map. Di sini Uranus versus Pedrin ya guys ya. Di sini Kiboy sangat membantu ya guys ya dalam membuka map, dan Onyx selalu menggunakan 311 ya guys ya untuk memenangkan early game ya guys ya. Terus di sini Kairi ya guys ya, jungle asal PH yang selalu mendominasi di MPL ID. Saya sih berharap kedepannya ada tuh yang jungle di tier 3 di bawahnya MDL yang dikasih kesempatan ya guys ya. Di sini Boots akan di shutdown ya guys, tapi tidak berhasil ya guys ya. Di sini perannya Boots sangat maksimal ya guys ya. Kunci dari Onyx sih sebenarnya ada di Kairi dan Sans ya guys ya. Asal dua-duanya itu di shutdown, kata Pai itu sih sangat mudah untuk ngalahin Onyx ya guys ya. Di sini Pedro sangat efektif ya guys ya untuk mendapatkan turtle, dan saya berharap sih yang 1-0 itu dilanjutin ya guys ya untuk mendapatkan slot MDL ya guys ya. Kasihan loh dari 400 tim di babak qualifier dari Koha Infinity itu ngeluarin keringat tanpa hasil lah guys ya. Terus di sini Kairi sangat cerdik ya untuk membuka war dan juga membersihkan minion ya guys ya, untuk mendapatkan gold yang lebih unggul daripada Hyper Lancelotnya ya guys ya. Habis itu Hayabusanya langsung ke buff ya guys ya, dan sedangkan Sans membantu Uranus ya guys ya dalam melakukan open war dan memberikan damage ya guys ya. Di sini Sans itu main setengah map ya guys ya untuk mendapatkan minion lebih banyak ya guys ya. Dan setelah tidak mendapatkan hasil, Sans itu selalu commit ya guys ya untuk membersihkan minion sehingga tidak rugi dan tidak ketinggalan oleh Valentina ya guys ya. Di sini Yev itu sangat efektif ya guys ya untuk melakukan berbagai slow di early game ya guys ya. Di sini Kiboy menggunakan Arlot ini di sini OP banget ya guys ya sebagai tank, tapi harus mempunyai mental ya guys ya, karena skillnya tidak jauh seperti tank-tank lainnya ya guys ya. Di sini Digi selalu buka map ya guys ya di burst untuk menjaga karinya agar tidak di shutdown ya guys ya. Di sini Sans dan Kiboy ini selalu berduaan ya guys ya, dan cewek dan Kairi itu berdekatan ya guys ya, dan Kairi berusaha mengambil bab musuh ya guys ya, kayak si Rachel ya guys ya. Tetapi Rachel yang udah berusaha untuk mendapatkan slot MDL tidak dikonfirmasi oleh MDL-nya ya guys ya. Di sini Kiboy sangat efektif ya guys ya dalam melakukan serangan kepada D7 ya guys ya. Dan Kairi juga sangat efektif ya guys ya. Di sini Kiboy menggangguin turtle ya guys ya, tetapi tidak dapat turtle karena Lancelotnya ini licin banget ya guys ya. Selain itu ulti retributionnya tidak salah satu yang terbaik ya guys ya di jungle. Di sini selain AK ya guys ya, di sini Lancelotnya sangat berani ya guys ya untuk membuka passion duluan dan membuka map duluan selain D7 ya guys ya. Di sini Boots sangat cerdik untuk membersihkan minion ya guys ya dan mengganggu Pedrinnya ya guys ya. Habis itu dan cewek bermain safe ya guys ya ditemani nama Kiboy. Dan Sans itu Eve versus Valentina sebenarnya enakannya Eve sih guys ya, karena skillnya lebih jauh dan
Hayabusa bertujuan untuk mengambil kelomang ya guys ya, dan melihat dan membuka map ya guys ya. Di sini ya peran pentingnya janggal-janggal hebat ya guys ya, untuk membuka map sendirian tanpa shutdown ya guys ya, kayak PBN Strike ya guys ya, yang udah menang 1-0 dan tidak dianggap sebagai kemenangan itu ya guys ya. Di sini perannya Kiboy sangat efektif ya guys ya. Ini seperti ya Leo Dry lah, yang selalu membuka passion duluan ya guys ya. Meskipun yang kadang-kadang blunder juga sih, namanya juga manusia guys. Dan terus Kiboy di sini sangat efektif ya guys ya, untuk menggangguin meskipun hampir ke shutdown ya guys ya. Dan di sini cewek dan Kiboy akan melakukan recall ya guys ya. Disinilah peran pentingnya recall di boost ya guys ya, agar tidak di shutdown ya guys ya. Di sini Yip-nya sangat berguna ya guys ya, kayak Yip ya, Yip-nya PBN Serut juga berguna sih Yoji, tapi ya gitu lah guys ya, namanya turnamen asal Malaysia yang daring ya, jangan sampai lah kelas-kelasnya MDL itu secara darling karena mentalnya tidak diuji ya guys ya. Kalau bisa offline untuk qualifiernya. Di sini ATM sangat efektif ya guys ya, untuk membunuh boots ya guys ya, karena Pedro itu soalnya juga memiliki soalnya yang lumayan banyak ya. Sini Lancelotnya mendapatkan tackle ya guys ya, dan Kyrie di sini di shutdown ya guys ya oleh Valentina. Dan ketika Valentinanya mendapatkan 2 kill itu sangat bermanfaat ya guys ya untuk BPX ya guys ya, BXV ya guys ya. Di sini cewek pintar sih melakukan clear minion. Kalau diingat ini clear minionnya hampir sama kayak Anjani ya guys ya, yang udah capek-capek farming tapi tidak dikonfirmasi oleh MDL ya guys ya. Di sini yang mendapatkan keuntungan adalah Onyx ya guys ya. Onyx di sini sangat cerdik sih dalam melakukan turtle, kayak Rachel sih, dia lebih fokus ke turtle, tetapi usaha dan keringat dia tidak cuma tidur 3 jam, tapi di band dengan alasan tidak profesional ya guys ya. Terus di sini Arlotnya selalu membuka map ya guys ya, kayak Naomi sih mirip ya. Naomi juga bisa sih sebagai XP, dia mempunyai passion untuk membuka map seperti Boots ya guys ya. Di sini Boots bisa mematikan Pedrinnya guys ya, untuk mengclear minion lebih cepat. Di sini Lancelot dan Valentina berbagi tugas ya guys ya, untuk mengclear minion ya guys ya. Di sini Lancelot itu fokusnya membersihkan minion ya guys ya, sedangkan Kyrie juga membersihkan minion ya guys ya, asal bisa membersihkan Kohai Infinity dari Indonesia ya guys ya, karena itu pengalaman kalau didiemin bisa mematikan player Indonesia ya guys ya. Kyrie tetap rotasi ya guys ya, bergerak terus untuk mendapatkan gold yang maksimal ya guys ya. Di sini untuk Pedrin dan Digi pintar untuk secure lot ya guys ya, untuk bisa men-shutdownin lot. Dan Lancelot di sini mengambil buff biar tujuan menang untuk lot ya guys ya, tapi digangguin oleh Boots ya guys ya. Selanjutnya Kiboy ini sangat aktif ya guys ya dalam melakukan menggangguin Lancelotnya guys ya. Di sini Kyrie akan fokus mengambil buff ya guys ya, seperti Rachel ya guys ya, selalu mengutamakan buff dan sangat kecewa ketika di-ban oleh turnamen Kohai ya guys ya. Terus Sun dan cewek ini ngumpet di bos ya guys ya, dengan tujuan untuk membuka map ya guys ya, agar bisa bermain di MDL ya guys ya. Terus Sun ini recall ya, suatu kerugian ya, karena untuk mensecure lot itu udah sangat tidak nyaman ya guys ya, dan tidak berpikir dengan tenang
Dan inilah ketika ATM sangat cerdik dalam melakukan ulti ya guys ya, dan mendapatkan Keyboy sebagai pengganti dan Ip sebagai Ip ini juga mati oleh Lancelot. Keuntungan BXP ya guys ya, BXP ini sangat bagus ya guys ya. Dan Kamboja ini menurut saya makro dan mikronya udah selevel MPL sih guys, MPL ID, karena MPL ID itu senioritasnya masih diuntungkan ya guys ya, dan tidak kayak PH ya guys ya. Dan tim kecil ya dinaikin kalau emang berprestasi, jangan cuma dianggurin doang tanpa dikonfirmasi ya guys ya. Di sini Kyrie tidak mengukur kemampuannya ya guys ya dalam melakukan serangan seperti Koha Infinity yang selalu band tim Kon ya guys ya, yang sudah juara. Di sini Lancelotnya mengambil buff biru ya guys ya, sangat bagus untuk bisa untuk bisa mengalahkan Kyrie ya guys ya. Terus setelah itu BXP itu selalu bermain 3-1-1 ya guys ya, untuk membersihkan minion, dan tugasnya Paladin sebagai pembuka map ya sama Digi ya. Ini adalah tim yang menurut saya ya terbaik sih guys ya untuk bisa mengalahkan Onyx ya guys ya. Sebenarnya Onyx itu sih masih bisa ada kelemahannya ya guys ya, seperti kelemahan Koha Infinity ya guys ya. Selanjutnya untuk mengenai Lord ini sangat bagus ya guys ya untuk BXP untuk menghancurkan turret yang kedua ya guys ya. Tapi Onyx berusaha untuk tidak dihancurkan dengan mudah ya guys ya. Selanjutnya Kyrie ini sangat cerdik ya guys ya. Boots ini sangat kurang ya. Boots ini sebenarnya tugasnya udah selesai ya guys ya. Dan Digi recall dan Paladin pun recall ya guys ya. Ini diuntungkan oleh cewek dan Sans ya guys ya untuk berbagi God untuk memenangkan seperti Dot Anjani dan Rachel untuk memenangkan layer ketiga ya guys ya, tapi dicorangin oleh Koha Infinity ya guys ya. Selanjutnya untuk Kyrie ini sebenarnya udah matang sih sejungle. Oh iya, jangan lupa ya guys ya untuk ditunggu kelanjutannya 1-0 ya guys ya. PBN menang melawan SAS Delva ya guys ya. Oh iya, BTW SAS Delva di 32 besar di SEA Koha Infinity kok nggak main ya guys ya. Ada yang tahu nggak kenapa? Tolong ya komen di bawah ya guys ya kalau yang tahu guys. Dan selanjutnya cewek dan Uranus itu, cewek dan Boots itu sangat efektif dalam mengclear minionnya guys ya. Dan Sans dan cewek berusaha untuk men-take down magi tetapi tidak berhasil ya guys ya, dan didukung dengan Keyboy sih guys ya. Di sini Boots menggangguin 3 player ya guys ya, sangat diuntungkan Onyx ya guys ya. Sebenarnya Boots ini mekaniknya hampir sama sih sama Naomi ya, cuma Naomi itu versi setengah matangnya dari Boots ya guys ya. Di sini ATM sangat pintar untuk membuka map ya guys ya. Apalagi Lancelot di sini berfungsinya sangat tajam ya guys ya. Sans ini membersihkan minion serta membackup ceweknya ya guys ya. Dan di sini Keyboy sangat pintar untuk membuka passion ya guys ya, untuk bisa men-shutdown dari segi Lordnya guys ya. Di sini cewek berfungsi untuk mencicil Lord ya guys ya sama Kyrie, dan untuk membackup satu lain Keyboy sama Sans itu sangat efektif ya guys ya. Sorry guys, ada yang nangis ya guys ya, baru bangun tidur. Dan sini itu dari anak dari kakak saya guys ya. Di situ Sans ini berfungsi sama Boots membuka map juga sih guys ya selain Keyboy ya. Di sini Kyrie tetap mengganggu 3 pemain ya guys ya. Boots ini sangat bisa mengasih badan ya guys ya sama Keyboy ya guys ya. Begitulah kalau tank factor harus digabungin nama explainer yang tebal ya guys ya, sehingga bisa membadankan ya guys ya. Dan selanjutnya DXF melakukan riset ya, sehingga tidak ada blunder ya guys ya, atau tidak melakukan kesalahan ya guys ya. Di sini dilihat DXF sangat
aman ya guys ya, karena dibersihkan oleh Kyrie dan Pedrin dan Valentina ini selalu bersamaan ya guys ya. Di sini turret explainernya jebol ya guys ya, sangat diuntungkan bagi ATM ya guys ya. Di sini untuk mendobrak turret bawah ya tidak begitu maksimal sih guys ya, tapi berhasil didobrak ya guys ya. Di sini cewek offset ya guys ya, cewek akan mati dan Kiba akan mati juga ya guys ya. Di sini ya titik baliknya sebenarnya untuk DXF bisa menang sih guys ya, tapi DXF melakukan kesalahan ketika lotnya habis tidak melakukan reset ya guys ya. Di sini peran Boots emang terbaik ya guys ya untuk melakukan shutdown ya guys ya, dan apalagi Boots ini sangat tebal ya guys ya, bisa melakukan maniak dengan cepat ya guys ya. Di sini Sans dan Boots itu sangat efektif sih sebagai ulti untuk melakukan comeback di pertama ini ya guys ya. Di sini Sans dan Boots itu dan cewek itu melakukan clear dengan cepat ya guys ya, sehingga menghancurkan 2 turret di mid lane ya guys ya, yang sangat menguntungkan Onyx ya. Tugasnya Kiba untuk melakukan defense ya guys ya di arah mid laner. Sini mid lanernya hancur tapi tidak end ya guys ya, dan Onyx melakukan reset ya guys ya, seperti Koha Infinity yang seenak udelnya untuk melakukan reset pada PBN start ya guys ya, udah menang 1-0 ya guys ya. Di sini kita untuk melewatkan replay ya guys ya, karena Onyx di sini 3-2 sebenarnya dalam satu yang berdekatan ya guys ya, sehingga tidak bisa. Dan sebenarnya Onyx di sini rugi sih terhadap pihak BSV ini melakukan Lord dengan cepat ya guys ya, dan Boots sangat jauh untuk membadani seorang Kiba ya guys ya. Di sini Onyx sedikit melakukan blunder sih guys ya, ntar kita lihat blunderannya guys ya. Tapi di sini BXP itu melakukan reset ya guys ya. BXP di sini ya pintar sih melakukan reset agar Clark muncul baru mengclear minion ya guys ya. Di sini midnya D7 sini sangat efektif ya untuk melemparkan bom skill 1 pada Digi. Sebenarnya di sini enak sih untuk Onyx ya. Onyx itu hero late game semua ya guys ya. Selain membersihkan clear minion dengan cepat, dia mempunyai decision yang sangat bagus ya pada Sans ya. Di sini Sans mengingat Magic Words ya, yang fungsinya untuk membuka map ya guys ya. Di sini Lancelotnya di bawah ya guys ya, sangat dirugikan BXF ya guys ya, sehingga memudahkan Onyx untuk mendefense ya guys ya. Onyx full 5 sedangkan Lancelotnya masih di bawah ya guys ya, sangat lama untuk gabung di luar ya guys ya. Di sini Hayabusanya bisa men-shutdown Pedrin ya guys ya, tanda-tanda comeback ya guys ya, comeback yang kedua yang bisa mengendingkan seluruhnya ya. Di sini Donat juga shutdown ya guys, tapi masih bisa lepas ya guys ya. Sini Valentina diincar oleh Boots ya guys ya, dan bisa di shutdown dengan baik. Di sini selanjutnya Lancelotnya ya guys ya, ini kayak ini karinya sih sangat salah ya untuk melakukan spirit push. Di sini Kyrie-nya dan Kibonya bisa ulti ya guys ya untuk membersihkan minion, dan Boots itu sebagai N ya guys ya, sangat hebat bukan ya guys ya permainan Onyx. Congrats Onyx seduk pasangnya ya guys ya. Ini awal perjalananmu untuk melatih mental boost kalian. Sekian kami dari tim ini. Salam menuju MDL qualifier untuk PBN Stroke ya guys ya. Good luck. Dan inilah ekspresi ya standar sih, bosen menang kali Onyx ya. Bye bye.